Waalaikumsalam. Oke ya, kita mulai untuk mikrobiologi ya. Jadi nanti ada beberapa tugas yang saya berikan. Ada beberapa tugas yang akan saya berikan setelah ada beberapa materi. Jadi yang pertama itu kita akan berbicara tentang sejarah mikrobiologi. Nah, kalau kita sudah berbicara mikrobiologi, maka kita berbicara mikroorganisme ya. Mikroorganisme itu berarti ukurannya sangat kecil, akan ada yang tidak dapat kita lihat dengan mata. Nah, ini ada bakteri, ini ada fungi, jamur, nah ini ada virus. Itu yang masuk dalam mikrobiologi. Mikroorganisme itu apa? Mikroorganisme itu tadi saya bilang bahwa dia sangat kecil dan hanya dapat dilihat dan diamati dengan menggunakan mikroskop. Dengan alat bantu mikroskop loop pun tidak bisa ya. Nah, dia ada yang multi dan ada uni, ada yang terdiri dari beberapa sel dan ada yang satu sel. Nah, internetnya lobet ini. Ada 5 kelompok mikroorganisme. Itu ada bakteri, protozoa, virus, alga, dan fungi. Nah, ini kelompok mikroorganisme. Tapi kebanyakan kalau kita berbicara mikroorganisme, maka orang akan tertuju kepada yang namanya bakteri, ya. Nah, ini adalah salah satu metode penanaman bakteri pada media plate. Nah, ini seperti yang digunakannya adalah nutrien agar, ya, dengan mecungke. Nah, ini. Yang kecil-kecil ini adalah bakteri yang tumbuh, koloni bakteri yang tumbuh pada media agar. Nah, kalau kita warnai dan kita baca di bawah mikroskop, ini animasi ya, tapi kalau yang seperti ini kecil-kecil. Kalau yang seperti ini ada yang panjang, ada yang bulat. Kalau koloni tadi kamu ambil dengan menggunakan ose, kamu taruh di objek kelas. Kemarin ada praktek nggak untuk mikrobiologinya? Ada praktikum nggak kemarin untuk mikrobiologinya? Ada, Bu. Ada ya. Kalian pasti sudah sangat paham. Kalau digambari ada yang bentuknya bulat, fokus, ada yang bentuknya besar, spasil. Nah, ini kalau kita ambil dari pipanya atau sporanya dari fungi ke dapat di bawah mikroskop akan seperti ini. Ini yang bentuknya protozoa, ya. Ini virus. Sebenarnya ada beberapa golongan mikroba, dia alga atau jamur dapat dilihat dengan mata. Tetapi kenapa dia dimasukkan ke dalam spesies yang mikro atau mikroorganisme? Karena sifat hidupnya, suhu tubuhnya, dan sifat biokimia tubuhnya itu semuanya memiliki ciri-ciri ke arah mikroorganisme, ya. Jadi itu kenapa mereka masuk ke dalam rombongan mikroorganisme, walaupun beberapa di antara mereka dapat kita lihat dengan kasat mata. Kalau kita berbicara mikroorganisme, pasti otak kita akan tertuju kepada bakteri. Kalau kita sudah berbicara bakteri, pasti semuanya akan bilang bahwa itu adalah merugikan. Tapi tidak semua mikroorganisme itu merugikan, ya. Karena ada mikroorganisme itu yang menguntungkan. Kurang jelas, Bu. Gimana, Nak? Suaranya kurang jelas, Bu. Kurang jelas ya? Iya, Bu. Kenapa kalau kita berbicara mikroorganisme, pasti otak kita berpikiran kalau mikroorganisme itu adalah bakteri yang menyebabkan penyakit atau virus. Tapi tidak semua mikroorganisme itu dia merugikan, ya. Tapi ada beberapa mikroorganisme yang sifatnya adalah bisa dimanfaatkan bagi tubuh dan bioteknologi, ya. Nah, ada beberapa mikroorganisme di dalam lingkungan itu digunakan untuk daur ulang elemen-elemen vital. Nah, misalnya pengomposan. Pengomposan itu kita menggunakan mikroorganisme untuk pengurainya. Limbah pun seperti itu, bioremediasi pun seperti itu, kontrol hama tanaman, industri pertambangan, pangan, banyak sekali kalau pangan ya, bioteknologi dan rekayasa genetika, farmasi dan kesehatan. Banyak sekali ya. Sekalipun namanya virus dapat digunakan. Apalagi sekarang lagi musimnya virus itu di kesehatan ya, vaksin ya. Nah, sebenarnya penemuan mikroorganisme itu yang pertama itu adalah dari Robert Hooke. Dia pertama dimulai dengan penemuan mikroskop.
Mikroskopnya dengan lensa yang sangat sederhana sekali ya. Kemudian setelah ada mikroskop, ada teori yang menyatakan bahwa sel itu merupakan hidup tersusun atas sel-sel yang lain. Kemudian Anthony van Leeuwenhoek itu di tahun 1632 ya, merupakan ilmuwan Belanda. Dia merubah bentuk mikroskop sehingga menjadi seperti ini, tapi masih sangat sederhana sekali ya. Nah, setelah ada mikroskop baru ada beberapa konflik yang menyatakan tentang mikrobiologi ya. Ada yang mengatakan bahwa bahwa makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup yang lain. Ada yang mengatakan bahwa makhluk hidup itu berasal secara spontan ya. Jadi tanpa ada emaknya, tanpa ada indungnya, dia spontan. Kenapa ada beberapa materi seperti itu ya? Karena ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa makhluk hidup itu bisa timbul sendiri tanpa harus ada makhluk hidup yang lain atau dari benda mati secara spontan. Nah, terakhir itu dibantah oleh Francisco Redi karena dia melakukan uji coba ya. Nah, uji coba ini ada tabung terbuka, tabung tertutup kain kasah. Nah, ternyata setelah beberapa hari ya, setelah beberapa minggu, ini kalau zaman sekarang kita bilang isolat ya. Ini ada belatung, ini nggak ada, ini nggak ada. Sehingga dikatakan bahwa belatung ini nggak serta-merta ada karena dia dibawa oleh makhluk hidup lain. Buktinya yang kedap udara yang dia steril, maka tidak ada belatungnya, nggak hidup. Nah, sama halnya dengan John Adam, generasi spontan. Akhirnya dia buat penelitian lagi. Nah, ini buktinya ini udah dipanasin, tapi kok dia masih ada bakteri. Oh, ternyata jawabannya adalah dijawab oleh Lazaro ya. Coba dipanaskan dan ditutup, dibiarkan beberapa hari, ternyata nggak ada bakterinya, nggak ada kontaminannya, nggak busuk ya. Nah, ternyata di situ diketahui bahwa semua sel hanya dapat timbul dari sel hidup yang ada sebelumnya, bahwa nggak spontan. Dari mana dia dapat seperti itu? Kemudian si Louis Pasteur itu melakukan percobaan kembali dengan menggunakan tabung Pasteur ya. Nih, ini diisinya kaldu ya. Kemudian ini disekatnya, dipanaskan, tapi ini dibuntu ya, tanpa ada udara. Nah, yang kaldu bawah tetap steril, tapi yang kaldu di atasnya, kaldunya yang ketika dia mentuangkan kaldunya ke arah kapas, kaldunya pun ikut keruh. Artinya itu ada kontaminan ketika dalam kondisi ada udara. Makanya keluar yang namanya teknik aseptik. Itulah yang menjadi dasar biologi, bahwa kalau memang dia kondisi steril, maka tidak akan ada bakteri atau kuman yang timbul. Tapi kalau dia tidak steril, maka udara bisa membawa bakteri, udara tempat dan yang tidak steril bisa menyebabkan timbulnya mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Nah, kemudian di tahun 1845 itu ada sudah mengenai mikroorganisme sebagai agen penyakit. Nah, bahwa ada beberapa ilmuwan mengatakan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh jamur. Namun Pasteur mengatakan bahwa penyakit ulat sutra disebabkan oleh parasit protozoa. Selanjutnya, karena dia ini adalah ilmuwan biokimia, maka mereka mengadakan penelitian antara hubungan sebab akibat antara mikroorganisme dan penyakit. Akhirnya ditemukan agak penyakit pada sapi yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Nah, jadi dari kesimpulan semua ini, rangkaian penelitian ini, mereka mengetahui bahwa mikroorganisme selalu berasosiasi dengan penyakit tertentu. Mikroorganisme penyebab penyakit diisolasi, ditumbuhkan dalam kultur murni di laboratorium itu bisa. Kemudian mikroorganisme tersebut dapat diinokulasi, artinya ditanam kembali atau ditanamkan kepada hewan yang rentan, yang untuk uji apakah dia akan timbul sakit atau tidak. Dan mikroorganisme penyebab penyakit itu dapat diisolasi kembali. Artinya mikroorganisme itu kalau kita ada agennya, kita ambil dari sumber yang sakit, maka dia dapat kita perbanyak. Ya. Nah, kemudian ada pengembangan bakteri tentang mikroba patogen. Patogen itu adalah mikroba yang dapat menyebabkan penyakit.
Patogen pada media pertumbuhan, patogen bakteri mikroba yang ukuran lebih kecil. Nah, kemudian ada mikroba industri dan ekologi mikroba. Ini juga masih ditemukan oleh Louis Pasteur. Dia menunjukkan bahwa fermentasi adalah hasil aktivitas mikroba. Nah, dia inilah orang pertama yang mengatakan bahwa ternyata ada mikroba yang dapat bermanfaat bagi manusia, bagi teknologi pangan khususnya ya. Semakin bertambahnya penelitian, maka semakin tahu bahwa yang namanya mikroorganisme itu adalah jasad renik yang dapat menimbulkan penyakit, tetapi juga ada yang bersifatnya non patogen. Oke, ini pendahuluan ya. Kita lanjut, tadi sudah masuk apa saja yang masuk golongan dari mikrobiologi. Sekarang kita masuk ke golongan pertama, itu bakteriologi.